Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al nafsana nafsan thayyibatan mutmainatan ta'iatan hafizatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika wa takhsyaka haqqa khasyatika la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan dan melaksanakan salah satu kewajiban pokok dalam kehidupan kita, yakni thalabul ilm. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, memberikan kekuatan dan kemudahan agar kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pahami, serta kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Qala musannif al-hafiz al-imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala an sanadihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa anil Mughirah bin Su'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Muttafaqun alaihi. Ila akhir hadis. Ikhwatu fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih membahas tentang sifat salat Nabi, tentang tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk ke dalam hadis yang ke-252 dalam kitab ini. Hadis dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr yang sampai sanadnya kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala, di mana Wa'il bin Hujr berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi. Kata Wa'il, maka ketika aku salat bersama Nabi, ketika Nabi menghadap dari sebelah kanannya, beliau mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, demikian juga ketika Nabi menghadapkan kepalanya ke sebelah kiri, Nabi mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana beliau mentakhrij hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya yang bersumber dari Wa'il bin Hujr, dan beliau mengatakan isnad hadis ini sahih. Artinya mata rantai rijal, orang-orang yang membawa hadis ini sampai kepada Abu Dawud itu adalah sahih. Ya. Kita lihat penjelasan para ulama tentang takhrij hadis ini. Ya, baik itu dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab syarah kitab Bulughul Maram, Subulus Salam dan seterusnya. Hadis ini selain dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, yang Abu Dawud mengatakan isnad hadisnya sahih, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani juga mengeluarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, ya, dalam kitabnya Al-Kabir, Kabirul Awsat, ya. Demikian juga Al-Imam Al-Baghawi juga membawakan hadis ini dalam kitabnya Fisarhi Sunnah, ya, tentang salam ke kanan dan ke kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalimatnya gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika salat fardhiyah. Ya. Abu Dawud mengeluarkan hadis ini, Imam Tabrani dalam Al-Kabir, juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Kata ulama, hadis ini yang bersumber dari Wa'il bin Hujr itu berjalan melalui perjalanan perawi hadis yang bernama Musa ibn Qais Al-Hadrami. Musa bin Qais Al-Hadrami.
Musa ibn Qais al-Hadrami mendapatkan dari gurunya Salama ibn Kuhail. Ya. Kuhail kemudian mendapatkan dari Alqamah ibn Wa'il, dan Wa'il dari bapaknya. Kata ulama, wa qad tafarrada Musa bin Qais bi ziyadati wa barakatuh. Setelah dititi oleh para ulama rijal hadis bahwa Musa ibn Qais ini sendirian ketika membawakan hadis tentang salam dengan kalimat wa barakatuh, ada tambahan wa barakatuh. Ya. Jadi Musa ibn Qais ketika membawakan hadis ini dengan tambahan wa barakatuh itu sendiri. Artinya ulama-ulama yang sezaman dengannya tidak ada yang membawakan kalimat wa barakatuh. Ya. Demikianlah yang diucapkan oleh Imam At-Tabrani. Hakadza rawahu Musa ibn Qais an Salama. Ya. Kata Imam Tabrani, Musa ibn Qais itu suduk, seorang yang jujur di dalam membawakan hadis. Jujur. Beliau seorang yang jujur, punya kepribadian yang jujur. Ya. Wa hadza yurajjil tawaqquf fi qubuli hadhihi ziyadah. Tapi Imam Tabrani itu lebih memilih untuk tawakuf, berhenti mengambil pendapat Qais dalam kalimat salam dengan tambahan wa barakatuh. Walaupun dia mengatakan Musa ibn Qais itu seorang yang suduk, seorang yang jujur. Ya. Wa qad ikhtalafat nuskhun sunani Abi Daud. Terdapat perbedaan dari naskah kitab Sunan Abi Daud. Nah, jadi sudah bukan dicetak berulang kali itu. Nah, oleh ulama-ulama yang mentahqiq ternyata ada perbedaan. Misalnya Sunan Abi Daud yang dicetak pada tahun sekian itu tidak ada wa barakatuh. Begitu. Ada yang dicetak tahun sekian, wa barakatuhnya itu hanya pada sebelah kanan, kirinya nggak ada wa barakatuh. Jadi dalam naskah asli Sunan Abi Daud itu pun terjadi perbedaan penulisan. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang, penulisan hadis dulu itu kan pakai tangan dari guru ke guru. Ya, kalau orang yang ngaji misalnya kepada syekh ini tentang Abi Daud dulu, itu dia catat. Ya, an syaihi kaza. Dia tulis kalimatnya sesuai yang dia dengar dari gurunya. Kemudian ada orang yang belajar hadis Sunan Abi Daud kepada syekh yang lain tentang kalimat salam misalnya. Dia tulis sesuai yang dia dengar dari gurunya. Ternyata gurunya tidak mempergunakan wa barakatuh pada saat menoleh ke sebelah kiri, ditulis. Makanya kata ulama, terjadi perbedaan naskah yang asli dalam kitab Sunan Abi Daud. Ada yang mempergunakan wa barakatuh dua-duanya, kanan dan kiri. Ada yang tidak mempergunakan wa barakatuh walaupun Abi Daud. Ada juga yang mempergunakan wa barakatuhnya itu hanya ke sebelah kanan, yang kiri tidak. Terjadi perbedaan naskah dalam kitab Sunan Abi Daud. Ya. Wa qad ankara al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, beliau telah mengingkari kalimat wa barakatuh pada salam yang kedua. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sunannya, Sunan Abi Daud, tentang salam Nabi ketika sholat. Beliau menetapkan, Ibnu Hajar menetapkan kalimat wa barakatuh pada saat hanya menoleh ke kanan, ke kiri tidak. Beliau mengingkari yang ke kiri. Jadi kalau kita Imam Ibnu Hajar kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanannya pakai wa barakatuh, ke kirinya tidak mempergunakan wa barakatuh. Beliau ingkari. Ya. Dan ini beliau katakan di dalam kitabnya Nati'izul Abkar.
Nataijul Afkar. Ini kitab ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, beliau setelah membawakan sejumlah hadis tentang kalimat salam dalam kitab tersebut, kemudian beliau menetapkan bahwa hadis yang dibawakan oleh Abi Daud dengan tambahan wa barakatuh pada saat Nabi menoleh ke kiri itu adalah munkar, dia ingkari. Jadi yang ke kanan dengan tambahan wa barakatuh disepakati oleh Imam Ibnu Hajar, yang ke kiri tidak ada tambahan wa barakatuh. Ya, ini pengingkaran dari Imam Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar ketika membawakan hadis Abi Daud dengan tambahan wa barakatuh? Hadza hadis semacam ini dengan tambahan wa barakatuh selain dikeluarkan oleh Abi Daud juga dikeluarkan oleh Imam As-Siraj. Diteliti oleh Imam Ibnu Hajar. Sunan Abi Daud dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh Ibnu Hajar itu diteliti. Oh, ini enggak ada pakai wa barakatuh. Oh, ini ada pakai wa barakatuh. Oh, ini hanya kanan saja wa barakatuhnya, kiri tidak pakai wa barakatuh. Kemudian rijalul hadis, orang-orang yang membawa hadis yang sampai kepada Abi Daud dengan tambahan wa barakatuh diteliti lagi oleh Ibnu Hajar. Ternyata terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Imam As-Siraj. Ya, setelah diteliti dari kitab yang ditulis oleh Imam As-Siraj, kitab hadis, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan walam aro indahum, aku tidak mendapati adanya tambahan kalimat wa barakatuh pada saat menoleh ke sebelah kiri. Jadi Ibnu Hajar hanya mengambil yang sebelah kanan, wa barakatuh, yang kiri tidak pakai wa barakatuh. Ini pendapat beliau. Ya. Jadi walam aro indahum, aku tidak mendapati, aku tidak melihat dalam kitab-kitab hadis yang dengan mempergunakan wa barakatuh ada tambahan wa barakatuh pada saat menoleh ke kiri. Ya. Pisania maksudnya salam yang kedua. Itu sedikit tentang takhrij hadis, penjelasan tentang hadis Abi Daud, ya. Dan kita pun juga jarang kan ada sholat, kecuali sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat fardu jarang kita dengar imam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jarang sekali, ya. Kecuali kalau kita sholat di beberapa daerah di Madinah, nah itu mereka termasuk amalan yang diamalkan oleh Ahlul Madinah, itu mengucapkan kalimat pakai kata-kata wa barakatuh. Fikih hadis dan fawaid, faedah dan pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis Abi Daud. Kata ulama, yukhadhu minal hadis dalilun ala ujubi taslim minas sholati. Dari hadis ini kita dapat mengambil satu dalil tentang kewajiban mengucapkan salam di dalam sholat. Wajib hukumnya kita mengucapkan salam, dan itu termasuk rukun daripada rukun sholat, rukun daripada rukun sholat, ya. Wa anna sunnata fihi taslimatani, adapun sunnahnya dua kali ke kanan dan ke kiri, tapi yang ke kanan itu hukumnya wajib, bahkan menjadi fardu atau rukun daripada sholat, ya. Jadi ulama menyepakati bahwa hadis ini merupakan dalil tentang kewajiban kita mengucapkan salam ketika mengakhiri sholat, dan sunnahnya adalah mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Wa qad sabata hadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengambilan dalil tentang kewajiban mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullah selesai sholat berdasarkan
hadis fi'liyah yang didengar oleh para sahabat ketika Nabi selesai melaksanakan solat, beliau selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ya, mengucapkan salam. Di antara hadis tentang mengucapkan salam ketika selesai solat, ya, di antaranya hadis Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud membawakan riwayat, beliau berkata, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadul khaddihi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, perhatikan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya, sampai kami para sahabat yang di belakangnya melihat bayadul khaddihi, bercahaya putihnya pipi beliau. Artinya betul-betul melihat yang di belakang itu, betul-betul melihat putihnya cahaya pipi beliau, ya. Ketika sahabat melihat putihnya cahaya beliau, baru Nabi mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi titik, nggak pakai wabarakatuh. Ini hadis Abdullah ibn Mas'ud, ya. Kemudian dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata beliau, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Waqqas, adalah aku salah seorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim, mengucapkan salam dari sebelah kanan dan sebelah kirinya, sampai aku pun salah seorang yang melihat bening dan bersinarnya pipi beliau, dan aku mendengar beliau mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada wabarakatuh, ya, ke kanan dan ke kiri. Dua hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wal ahadits lati ja'at fi taslimatin, perhatikan ya, adapun hadis-hadis yang datang kepada kita tentang dua kali Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kasiratun mustafidatun, amat sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia di kalangan ulama, ya. Hadis ketika Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri itu amat sangat banyak, kata ulama, karena nanti ada terjadi khilaf, ya. Makanya ulama tekankan dulu bahwa hadis yang menjelaskan Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri itu amat sangat banyak, mustafidho, bahkan tersebar di mana-mana di kalangan para ulama-ulama di kolong langit ini, ya. Wa ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat menghitung bahwa hadis yang menjelaskan Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri itu sampai kepada derajat mutawatir. Sebagian ulama, saking banyaknya, ya, yang meriwayatkan hadis tersebut, sebagian ulama mengatakan tingkatan hadis atau derajat hadis tentang mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri dengan kalimat Assalamualaikum, ya, warahmatullah, itu sampai kepada derajat mutawatirah, derajat hadis yang tinggi, mutawatir. Wa warada fi taslimatil wahidah, juga terdapat hadis di mana Nabi mengucapkan salam itu hanya satu kali ke kanan saja, ya. Tadi kata ulama bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri itu amat sangat banyak dan tersebar di penjuru dunia di kalangan para ulama-ulama hadis.
Tapi ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengucapkan salam ketika sholat itu hanya satu kali ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi titik. Ke kirinya tidak. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah menjelaskan bahwa Nabi hanya mengucapkan salam satu kali ketika sholat. Ketika sholat. Tidak dijelaskan sholat apa yang sholat. Ya. Waqad u'illal hadis. Akan tetapi para ulama ketika meneliti tentang hadis Aisyah yang menjelaskan Nabi hanya mengucapkan salam satu kali ke kanan, itu dita'lil, dinyatakan hadis yang berpenyakit. Hadis Aisyah yang menjelaskan, ini hadis Aisyah yang menjelaskan tentang bahwa Nabi mengucapkan salam hanya satu kali ke kanan, itu hadis yang memiliki atau terdapat di dalamnya penyakit. Ya. Wal ulama ul qailun, bahkan para ulama yang begitu banyak berpendapat, ya, bahwa yang benar adalah Nabi mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri, ya, ke kanan dan ke kiri. Walaupun ulama mengatakan yang benar Nabi mengucapkan salam dua kali ke kanan dan yang ke kiri, para ulama-ulama fikih mengatakan law iktasara ala taslimatin wahidatin azzahu wa sahhat salatuhu. Kalau seandainya memang ada orang yang sholat dan dia hanya mengucapkan salam satu kali ke kanan saja, maka itu diperbolehkan dan sholatnya itu sah. Ya, sholatnya sah. Sah saja dia satu kali, tidak ke kiri, dia tidak mengucapkan salam dan tidak menoleh. Itu kata ulama dikatakan sah. Zakara Ibnu Munzir ijma'an. Al-Imam Ibnu Munzir membawakan satu pendapat dari ijma' para ulama, mimman yahfazu anhu min ahli ilm. Di antara orang-orang yang berilmu juga ada yang mengamalkan hal semacam itu, hanya mengucapkan salam satu kali. Assalamualaikum, udah gitu kan. Wa kana aglab min ahlil Madinah taslima wahidah. Perhatikan nih, yang terbanyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan salam hanya satu kali ketika sholat itu penduduk ahli Madinah. Penduduk ahli Madinah itu kebanyakan mereka kalau salam itu hanya satu kali, termasuk Imam Malik bin Anas. Ya, beliau hanya mengucapkan salam satu kali. Wa kana aglabu an ahlil Madinah at-taslimata wahidatan. Wa ala ahli Iraq at-taslimatani. Adapun penduduk negeri Irak itu jazirah Irak, bukan Irak sekarang, Irak, Syria, semua tuh Irak tuh jaziratul Arab. Kalau Madinah kan dulu Sam tuh bilangnya Mekah Sam kan. Nah, ini Irak. Irak, penduduk ahli Irak itu salamnya dua kali. Tapi Madinah itu salamnya kebanyakan mereka itu satu kali. Ya. Itu khilaf di antara ulama. Hadis yang menjelaskan tentang salamnya Nabi satu kali dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu pun dikeluarkan oleh Abi Daud. Abi Daud juga membawakan hadis itu hanya satu kali. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud dengan hasanus sahih. Dan ini banyak diamalkan oleh para ahlul ilm. Ya. Dan para sahabat Nabi, ada yang satu kali juga, ya. Qala Ibnu Qayyim, berkomentar Imam Ibnu Qayyim tentang hadis salam, ya, karena terjadi khilaf di antara ulama.
Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, Kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi kadzalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau seorang peneliti, seorang ulama, beliau teliti berbagai macam hadis tentang salam Nabi, dan beliau memberikan sebuah kesimpulan bahwa Nabi SAW ketika beliau salam ke kanan dan ke kiri, kalimat salamnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullah, titik, tidak ada wabarakatuh. Ini menurut pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, Haza kana fi'luhu ratibu. Inilah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Rotib itu perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi mengucapkan salam, beliau mengeluarkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, titik, tanpa ada kalimat wabarakatuh. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim. Rawahu anhu khamsatu asra sahabiyan. Adapun kalimat Assalamualaikum warahmatullahi ketika Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, ini dikeluarkan oleh para sahabat dan disaksikan kurang lebih 15 sahabat yang mulia. 15 sahabat yang mulia ini mengeluarkan hadis dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, ya, tanpa ada tambahan wabarakatuh. Wa qarruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallim taslimatan wahidatan tilqa wajhi walakin lam yasbit. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, terdapat juga riwayat dari beliau bahwa beliau mengucapkan salam hanya satu kali. Betul, ada riwayat semacam itu. Nabi hanya mengucapkan salam satu kali, ya. Walakin lam yasbut, tetapi hal itu tidak sabit, tidak bisa dipertanggungjawabkan satu kali. Kata Ibnu Qayyim, tidak sabit. Wa huwa hadisul ma'lul. Tuh, kata beliau bahwa hadis yang menjelaskan Nabi itu salam hanya satu kali adalah hadis yang dianggap berpenyakit. Artinya masuk ke dalam deretan hadis dhaif. Tuh ya, ma'lul. Dipenyakitkan, dikatakan sakit. Jadi dianggap hadis itu ma'lul, hadis yang berpenyakit. Ya. Wa huwa fi sunan. Betul, di beberapa hadis dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab sunan itu seperti Abi Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, beberapa kitab sunan, ya, ada riwayat semacam itu. Nabi mengucapkan salam hanya satu kali, tetapi itu ma'lul kata Ibnu Qayyim, dianggap berpenyakit dan masuk ke dalam kelompok hadis-hadis yang dhaif. Lakin kana fi qiyami laila, kata Ibnu Qayyim, hadis Aisyah yang Nabi menjelaskan tentang mengucapkan salam hanya satu kali ke kanan, itu pada saat Nabi melaksanakan sholat qiyamul lail. Paham nggak? Pada saat Nabi melaksanakan sholat qiyamul lail, kan Aisyah tidurnya di sini nih, di sebelah kanan. Pernah ingat kan waktu Nabi mau sujud, kaki Aisyah kan menghalangi Nabi sujud kan? Maka Nabi pindahkan. Nah, pada saat Nabi qiyamul lail, itu pada saat Nabi mengucapkan salam ke kanan, beliau itu yukza, membangunkan Aisyah untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Setelah itu Nabi tidak lagi menoleh ke sebelah kiri. Itu sholat qiyamul lail kata Imam Ibnu Qayyim. Dan itu tujuannya untuk membangunkan Aisyah untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Itu ya. Jadi hadis Aisyah yang menjelaskan Nabi mengucapkan salam hanya satu kali, itu pada saat Nabi melaksanakan sholat qiyamul lail. Dan itu pada saat Nabi hendak membangunkan Sayyidatina Aisyah untuk sholat qiyamul lail. Walladzina rahu anhu taslimatain. Adapun ulama-ulama atau para perawi hadis yang meriwayatkan hadis salam Nabi 2 kali, ya, dan mereka juga telah menyaksikan
perawi-perawi hadis, sahabat-sahabat yang 15 tadi, selain beliau membawakan hadis tentang 2 salamnya Nabi, Nabi mengucapkan salam 2 kali ketika sholat, mereka juga adalah orang-orang yang langsung menyaksikan Nabi sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. 15 orang tadi yang membawakan hadis tentang Nabi salamnya itu 2 kali. 15 orang ini adalah pertama, mereka yang membawakan hadis tentang dua kali salam Nabi. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, mereka 15 orang sahabat Nabi ini adalah orang yang langsung menyaksikan ketika Nabi sholat fardu dan sholat sunnah. Ke-15 orang ini ketika menyaksikan Nabi sholat fardu dan sholat sunnah, itu salamnya 2 kali. Ya, salamnya 2 kali. Kata beliau, ala anna hadis Aisyah laisa sarihan. Ini menunjukkan bahwa hadis Aisyah yang mengatakan Nabi hanya mengucapkan salam 1 kali itu tidak sharih. Itu bukanlah hadis yang tegas. Tidak sharih, ya. Bal akhbarat, bahkan ada riwayat, itu ya. Kata Ibnu Qayyim bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengabarkan Nabi mengucapkan salam ke kanan 1 kali, beliau menceritakan bahwa Nabi saat itu adalah hendak membangunkan aku. Sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya menunjukkan bahwa yang ke kanan itu hukumnya wajib. Kalau yang ke kiri kan sunnah kan. Nah, beliau membangunkan. Ya. Yukizuhum biha wa lam tanfi ukhra, ya. Dan seterusnya. Walhasil, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullahu ta'ala, bahwa hadis tentang salam 2 kali adalah hadis yang begitu banyak, dan hadis semuanya hadis-hadis yang sahih, ya. Penjelasan berikutnya. Jadi nanti kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, nah itu artinya beliau mengambil pendapat dari hadis Abi Daud pakai wabarakatuh. Berarti hadis ini, kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri tidak, berarti mereka mengikuti takhrij yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingkari adanya tambahan kalimat wabarakatuh pada saat salam kedua dan seterusnya. Itu khilaf di kalangan ulama-ulama. Ya. Jadi jangan ada kata-kata kok kayak sholat jenazah pakai wabarakatuh, kan gitu ya. Ini penjelasan ulama. Qauluhu fakana yusallim an yamini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an simali assalamu alaikum warahmatullahi, adalah Nabi mengucapkan salam ke kanan dengan kalimat tambahan wabarakatuh dan ke kiri tanpa ada tambahan wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi titik. Yukhadhu minhu anna sifat taslim ayyakula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Ibnu Hajar, dari hadis ini Habib Daud kita dapat mengambil sebuah ilmu bahwa sifat taslim, sifat salam yang kita lakukan ketika sholat adalah wabarakatuh ke sebelah kanan tanpa wabarakatuh ke sebelah kiri. Ini berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Wabarakatuh fi taslimatil ula wan simalihi biduni barakatuhu. Ya.
tambahan dari Imam Ibnu Rajab. Qala Ibnu Rajab, min ashabina man qala innama fa'ala dzalika marratan li bayani jawaz. Jadi menurut sahabat-sahabat kami, maksud dari mazhab Hambali, berkata, ada yang berkata begini, innama fa'ala dzalika marratan. Hanya saja ada juga yang melakukan demikian sekali-kali saja, enggak terus-terusan, gitu ya. Tidak terus-terusan dengan mengucapkan kalimat wa barakatuh. Sekali-kali dia mengucapkan kalimat wa barakatuh. Ya, tujuannya adalah apa? Li bayanil jawaz, menunjukkan bahwa dengan mempergunakan wa barakatuh pada saat ke sebelah kanan itu hukumnya boleh, tapi sewaktu-waktu. Artinya dari kalangan Hambali itu pun juga ada yang mengucapkan wa barakatuh ketika menghadap ke kanan, itu sewaktu-waktu, agar masyarakat tahu bahwa dengan tambahan wa barakatuh itu hukumnya boleh. Li bayani jawaz, namanya lil bayani jawaz, untuk menjelaskan bahwa hal itu adalah boleh. Tapi seringnya itu tanpa tambahan wa barakatuh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada imam tiap hari pakai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beberapa waktu kemudian ke depan ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan, ke kanan. Ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya dipakai. Terus berjalan lagi, beda lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Berbeda yang diucapkan, ini menjelaskan lil bayani jawaz, bahwa bolehnya semua itu dilakukan, tapi sewaktu-waktu. Kayak begini Pak, kan doa iftitahus shalah banyak, paham nggak? Ada Allahumma ba'id, ada subhanaka Allah jadduka, ada Allahu akbar kabira, ada wajah tu wajhil lagi. Itu harus antum baca sewaktu-waktu semua itu, agar menunjukkan bahwa semua itu hukumnya boleh. Jangan antum kalau baca Allahumma ba'id itu, nah, semuanya antum baca. Apalagi tak kala kita menjadi imam, kita baca yang berbeda-beda, agar makmum itu mendengar bahwa hukum itu diperbolehkan. Demikian juga ketika kita sujud, misalnya sejumlah doa tentang sujud kan banyak kan. Kemudian i'tidal itu bacanya dibeda-bedain. Kalau bisa misalnya rakaat pertama doa i'tidalnya ini, rakaat kedua buat doa i'tidalnya ini, tidak dipermasalahkan. Itu lil bayani jawaz. Ya, agar kita dapat menjelaskan bahwa semua yang kita baca itu bersumber dari Nabi dan hukumnya boleh. Tidak hanya subhan rabbil ala misalnya. Ya, waktu sujud kita baca Allahu fil dzanbi kullahu dikahu boleh. Baca Allah subhun kudus boleh. Yang penting terdapat riwayat. Artinya agar itu dinyatakan boleh dan itu bersumber dari Nabi. Makanya kata Ibnu Rajab, di antara sahabat-sahabat kami juga ada yang melakukan sekali-sekali perbuatan itu dengan tujuan adalah lil bayani jawaz, bahwa hukum tersebut juga boleh gitu. Taib. Itu tentang salam. Ya, hadis yang berikutnya. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholati maktubah. Kata Mughirah bin Syu'bah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang senantiasa di dubur, di belakang setiap salat yang wajib, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah sendiri yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan,
Dialah Allah yang memiliki berbagai macam pujian. Dialah Allah yang qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in, itu asal kalimatnya. Ya, huwa mubtada, qadirun khobarnya, semacam itu. Allahumma la man lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang mampu sebagai penghalang untuk apa-apa yang akan Engkau berikan. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Demikian juga tidak ada orang yang mampu untuk memberikan sesuatu ketika sesuatu itu sudah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd, dan tidak ada manfaat berbagai macam kekuasaan, berbagai macam al-jad itu harta dan jabatan. Minkal jadd, semua harta jabatan itu datangnya dari Engkau. Ya. Ini kata Mughirah bin Syu'bah selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau selesai melaksanakan sholat maktubah. Ada kata-kata maktubah, sholat wajib, gitu ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kedua ulama hadis ini bersumber dari satu orang sehingga hadis ini dinyatakan muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan hadis Mughirah, Imam Muslim juga mengeluarkan hadis Mughirah. Sumbernya ini sama sehingga dikatakan muttafaqun alaih. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari juga dikeluarkan oleh Muslim. Karena sumbernya berbeda, maka tidak dikatakan muttafaqun alaih. Perhatikan tuh, Pak. Jadi kalau muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu sumber yang sama. Kalau hadisnya sama tapi sumbernya berbeda, maka tidak dikatakan muttafaqun alaih, ya. Ibnu Hajar membawakan hadis ini terlebih dahulu ketimbang hadis istighfar. Biasa kalau kita kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang kita baca apa? Astagfirullah kan? Ibnu Hajar membawakan kalimat ini terlebih dahulu daripada hadis tentang istighfar. Ya. Kharijul hadis, takhrij hadis, penjelasan hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dari Tariq, dari jalan Warad Katibul Mughirah. Jadi Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah mendapatkan hadis Mughirah bin Syu'bah ini dari sekretarisnya Mughirah. Mughirah kan punya sekretaris kan, namanya Warid, ya. Berkata Warid, Amli al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabi Abi Sufyan ibn Muawiyah, kitabi ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku telah didikte oleh Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menulis surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi ada surat, ya, ada surat yang diperuntukkan untuk Muawiyah dari Mughirah bin Syu'bah. Salah satu surat tersebut kalimatnya adalah doa yang Mughirah bin Syu'bah dengar dari Nabi, dikasih tahu ke Abi Sufyan, ke Sufyan, bahwa Nabi selesai surat baca ini, ditulis itu sebagai surat. Nah, yang di sini sekretarisnya. Nah, dari sekretaris inilah ulama-ulama hadis kita mendapatkan riwayat ini. Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nisai, Imam Ibnu Khuzaimah dan Ahmad lainnya. Ya. Jadi ditulis memberitahukan kepada Sufyan, kepada Muawiyah bahwa Nabi selesai salat membaca doa ini. Gitu ya. Kita jelasin tentang sarah lafaznya, lafaz dari hadis ini.
Fi duburi kulli sholatin. Dubur. Kalau kita katakan dubur pasti adanya di belakang kan? Dubur. Artinya dubur sholat itu di belakang sholat. Artinya di belakang dekat selesai orang sholat, itu dubur sholat. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah kalimatnya bukan dengan dubur, tapi fi khalfi kulli sholatin. Kholaf itu di belakang. Sama kan dubur di belakang, kholaf juga di belakang. Kalau dubur itu kan nempel. Dubur kita ya nempel sama kita kan. Kalau kholaf agak jauhan sedikit, ada jeda dikit tuh, kholaf. Hadis Abu Hurairah tidak pakai dubur, tapi pakai kholaf. Dalam hadis Abi Dzar bukan pakai dubur, bukan pakai kholaf, tapi pakai asar. Fi asari kulli sholatin. Asar itu sisa salam, artinya selesai sholat. Itu ya. Maksud hadis ini kata ulama adalah anna dzikrul mazkurah yuqalu indal firaghi minas sholat, bahwa zikir yang disebutkan ini dikatakan adalah zikir selesai sholat, bukan di dalam sholat. Zikir yang disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah ini ada zikir yang disebutkan sesudah sholat, bukan zikir sholat. Ya. Kenapa? Walaupun kalimatnya dubur fi sholat, karena ada penguat di dalam riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Imam Muslim ada kalimat yang jelas. Kata beliau, kana idza faragha minas sholati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sangat jelas. Ya. Dalam hadis Muslim dikatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila selesai dari sholatnya atau setelah mengucapkan salam, Nabi membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Artinya bahwa zikir ini diucapkan betul-betul selesai melaksanakan sholat, bukan zikir sholat. Ya, bukan zikir sholat. Kemudian kalimat maktubatin, maktubah fi duburi kulli sholatin maktubatin, ada maktubahnya. Ya, ai mafruḍah, artinya sholat yang difardukan. Ya, sholat wajib lah kalau kayak kita. Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim tanpa ada ikatan kalimat maktubah. Ya, kalau hadis dalam Imam Bukhari itu nggak ada kata-kata maktubahnya. Ya, fi duburi kulli sholatin idza salima. Nah, begitu tuh. Nabi membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu selesai beliau melaksanakan sholat apabila telah salam, tanpa ada kalimat maktubah. Ini bisa saja dibaca selesai melaksanakan sholat sunnah, karena tidak ada kata-kata maktubah bersifat umum. Nah, ketika perkara yang umum kemudian datang dalil yang bersifat muqayyad, maka yang umum ini menjadi taksis, artinya betul-betul hanya dilakukan, dibaca selesai melaksanakan sholat fardu. Itu ya, ditakkid, diikat, itu ya. Walaupun Imam Bukhari tidak membawakan kata-kata maktubah. Kemudian dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani, hadis Tabrani, kalau tadi nggak ada yuhyi wa yumit ya Pak ya. Nah, dalam tambahan hadis ini terdapat dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani membawakan hadis semacam ini dari jalan Mughirah juga, tapi jalan yang lain, bukan jalan yang tadi. Ya, ada tambahan kalimat yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hafiz
Semua hadis tentang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, selesai sholat fardu semuanya dikumpulkan, diteliti satu persatu, bahkan riwayat Tabrani yang ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir juga diteliti oleh Imam Ibnu Hajar. Setelah semua hadis-hadis diteliti, beliau mengatakan rawatu musikuna, semuanya itu terpercaya, perawinya semuanya terpercaya, baik itu hadis dari Tabrani yang ada tambahan yuhyi wa yumit hayyun la yamut, itu pun termasuk musikuna, terpercaya. Kemudian kalimat la yanfa'u jaldi min kaljad, ya, itu bifathil jim, jimnya di fathah, jad bukan jud, ya, di fathah jimnya. Arti daripada jad di sini adalah al-ghina. Ghina itu artinya kekayaan, ya, kepemilikan yang banyak, ya. Artinya walaupun kita punya harta sebanyak apapun, itu tidak bisa menghalangi apa saja yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan pemberian Allah. Sebanyak apapun kita punya harta, kita tidak mungkin dapat memberikan harta kita kepada seseorang kalau orang itu sudah dicegah oleh Allah untuk tidak mendapatkan harta itu. Tadi semuanya berdasarkan izin Allah, ya. Jadi kalau kita punya harta, nggak mungkin bisa kita masuk ke surga tanpa izin Allah. Tidak bisa juga kita punya harta untuk mengganti agar kita tidak masuk ke neraka. Udah ganti harta saja, nggak bisa, ya. Kata ulama, innama yanfa'uhul amal bitu'atik. Hanya saja amal itu dapat bermanfaat jika kita melakukannya hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qaulihi tabaraka wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti, harta yang kita miliki dan anak yang kita miliki, semua itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang beriman dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah datang kepada Allah, yang menyelamatkan kita ini hanya keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tidak ada manfaatnya. Anak kita tidak ada manfaatnya. Tapi qalbin salim, hati yang selamat, itu hati yang beriman dan hati yang bertauhidlah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fikih hadis sedikit lagi, sudah suruk fikih hadisnya dan fawaidnya dari hadis tadi tuh. Hadis membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perhatikan nih Pak. Jadi kita kalau tahu fawaidnya apa sih, faedahnya kita baca ini setelah sholat, ya nanti kita tidak menganggap remeh dan tidak menyia-nyiakan bacaan tersebut. Kita lihat Pak penjelasan ulama. Fil hadis, dalam hadis ini, hadis Mughirah ibn Syu'bah tentang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ya, dan seterusnya. Hadza zikrul maksus akibas sholati. Ini zikir yang bersifat khusus selesai melaksanakan sholat. Perhatikan. Dalam kalimat ini, kata ulama, ustumila alaihi min ma'ani tauhid. Terdapat di dalamnya kandungan makna daripada ketauhidan, makna-makna tauhid. Itu ya. Itu makna tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu makna ketauhidan. Itu ya.
Wa isbatul wahdaniyah lillahi. Dalam kalimat tersebut adanya penetapan satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Wa nafi syirik. Dan dalam kalimat tersebut ada penafian tentang kesyirikan. Enggak bolehnya kita melakukan syirik sekecil apapun. Dalam kalimat tersebut isbatul muluk lillahi, penetapan bahwa Allah lah satu-satunya penguasa, lahul muluk, satu-satunya penguasa, satu-satunya pemilik segala sesuatu. Kalau kita sudah yakini Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pemilik, berarti apapun yang ada sama kita bukan milik kita. Itu penetapan kalimat tauhid, ya. Wal qudratul mutlaqah nisbatul af'al, dan penetapan kekuasaan itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Ya. Kemudian nisbatul af'al, penetapan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dapat mencegah dan dapat memberi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat mencegah orang yang telah ditetapkan untuk dapat pemberian. Kita tidak dapat memberi kepada orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak dapat diberi. Itu semuanya af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memberi itu perbuatan Allah, mencegah juga perbuatan Allah, gitu ya. Maka di dalam kalimat ini amat sangat banyak ketauhidan yang harus kita ketahui. Ya, harus amat sangat kita yakini seyakin-yakinnya. Makanya kalau ada orang ba'da sholat baca ini tapi masih melakukan kesyirikan, masih tidak percaya dengan kekuasaan Allah, bahwa dia tidak memahami arti kalimat yang dia baca setelah selesai sholat fardu. Insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya, ya. Nanti kita masih bahas, itu masih panjang penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Baik, sampai situ. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Ada yang bertanya?